Sama dengan kurban, coba bener nggak, Bu? Kalau ibu nggak ada WA, nunggu di WA di KM. Pak, mau kurban nggak? Astagfirullahaladzim. Ingin berbuat baik kok di WA sih. Kalau kita sudah punya niatan langsung, Pak, saya mau kurban hari ini. Saya mau kurban tahun ini. Saya mau kurban tahun ini. Nggak usah pakai di WA. Kalau di WA namanya apa? Dipaksakan. Ya nggak? Betul nggak? Ya, Bu, kita mau ada kegiatan, Bu. Mau nyumbang nggak? Tuh, itu namanya dipaksa, Bu. Nggak nyumbang, nggak enak. Nyumbang juga hatinya lagi gerendeng. Tuh, akhirnya muncullah namanya apa? Beramal tapi setengah ikhlas. Allah kasih nggak setengah ikhlasnya? Enggak. Makanya apa? Dengan hati yang tulus kita, itu muncul dari hati yang istiqomah. Ya, paham sampai sini, Bu? Barakallahu fikum. Ada yang ingin tanya, boleh? Ibu kalau nggak ditanya nggak tanya, giliran di WA tanya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mana yang mau tanya? Sono tanya. Ini depan saya dulu, Bu. Silakan. Itu katanya ada sholat sunnah rawatib ya sebelum asar itu ada 4 Ustaz. Nah itu yang saya dengar juga dari Ustaz Nazmi ya, yang Ustaz juga ya. Itu katanya membenarkan sholat 4 rakaat sunnah sebelum asar itu Ustaz. Bagaimana? Ya. Kata penjelasannya Ustaz juga ya. Barakallahu fikum. Ya, baik. Ya, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, ya memang ada dalilnya. Ya, jadi ibu kalau pengen sholat sunnah 4 rakaat, boleh-boleh saja, tidak mengapa. Cuman kalau termasuk rawatib, tidak termasuk rawatib. Ya, tapi ada dalilnya. Ya, sebelum asar. Tapi kalau ibu masuk rawatib, tidak termasuk rawatib. Karena yang rawatib cuma 12. Kalau tambah 4 berarti berapa? Berapa? 16 jadinya. Jadi seperti itu. Hah? Iya, itu banyak wairu muakkad namanya. Boleh. Karena Nabi tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Berarti wairu muakkad. Berarti boleh ya kita kerjakan. Berpahala, pahala mah tergantung ikhlas kita kepada Allah. Ya, semua pahala tergantung kepada dua. Yang pertama apa? Ikhlas kepada Allah, niat karena Allah Azza wa Jalla, ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti berpahala. Pasti berpahala. Jadi tidak apa-apa, Bu. Sekali lagi saya minta sama ibu-ibu kalau bertanya jangan yang ngaji sunnah dengan sunnah. Kayaknya kita mengkotak-kotakan. Jangan ya, kenapa? Karena kadang-kadang yang mendengarnya itu kurang ini. Kalau kita yang dengarnya tidak apa-apa. Santai aja. Tapi kalau yang lain dengar, waduh, dianggap kita nih orang nggak ini nih. Sama dengan kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Betul apa tidak? Nabi mengatakan umatku terpecah menjadi 73. Saya mau tanya, yang 72 umatnya Rasulullah bukan? Yang 72 umatnya Rasulullah bukan? Iya umatnya. Maka Rasulullah pun mengakui 72 itu. Tapi yang masuk surga yang satu. Siapa mereka? Orang yang mengikutiku. Apa sampai sini? Ya, begitu, Bu. Karena tidak semua orang itu kadang-kadang tabu dengan kalimat itu. Tahu tabu, Bu? Sama dengan di Intan. Ini jemaahnya jemaah Intan aja. Wah, tersinggung orang atas. Padahal jemaahnya lebih banyak orang atas. Paham sampai sini, Bu? Ya, makanya jamaah Nurul Iman Intan Lestari. Mau itu orang Intan, mau itu orang Duta Indah, mau itu orang atas. Semuanya jemaah Intan. Sama dengan di sini, jamaah kajian Jumat musola Nur Al-Amin. Udah selesai. Nanti tersinggung yang lainnya. Ini apa? Hanya saya ingatkan aja supaya nanti ya kadang-kadang sensitif gitu. Kayak bisul. Bu.
Oh gitu. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Kewajiban nafkah, mencari nafkah itu siapa? Suami. Maka kalau kita diizinkan sama suami, tafadholi. Kalau tidak diizinkan, maka tidak boleh. Karena itu adalah melanggar syariat. Pasti ada kemaslahatannya. Kecemburuan suami wajar. Kalau suami nggak cemburu itu berbahaya. Ibu juga bahaya nih Bu, kalau ibu nggak punya cemburu sama anaknya, berbahaya loh. Maka wajib bagi seorang ibu, seorang tua yang cemburu sama anaknya. Wajib. Bukan sunnah ya, wajib. Cemburu gimana Ustaz? Tiba-tiba dia bawa orang bukan mahramnya ke rumah. Ibu wajib cemburu. Jangan menang baik. Udah mas, sudah masuk aja, jangan. Ya, karena bukan mahramnya. Ya, makanya dinasihatin. Mah, mama nih cemburu sama abang kalau gitu. Kenapa? Karena teman abang bisa mengambil kesayang mama. Caranya gitu doang, paling gitu doang. Jangan langsung ceramahin. Ngambek dia. Ya, gitu. Jadi wajib bagi kita untuk punya cemburu. Ya, cemburu kepada anak-anak kita, betul. Kecuali dia sudah betul-betul di atas pernikahan, ya sudah ada SIM-nya. Kalau sudah punya SIM, baru nggak apa-apa, mau dibawa, mau digotong kayak, mau diguling-gulingin kayak, terserah. Udah punya SIM kan? Apa SIM Bu? Surat izin ya menikah, bukan mengemudi. Ya, itu sudah punya surat SIM dia. Seperti itu Ibu. Jadi kalau memang suaminya tidak mengizinkan, maka jangan. Karena semuanya surga istri ada di mana? Di suami, ya. Jadi ambil ya keridhoannya. Kalau suami meridhoinya, udah mah pakai cadar aja, enggak apa-apa pakai cadar. Itu pakai cadar Bu. Oh iya, berarti cemburu, jangan. Jadi ya kadang-kala ada suami yang tidak mau istrinya ngomong sama laki-laki. Ada kadang-kala ya tergantung suaminya Ibu. Karena memandang bahwa itu kemaslahatan istri, ya. Menjaga muruahnya siapa? Istri, kehormatan istri, nggak sembarang ngomong sama orang. Ya alhamdulillah sudah paham. Dulu kan semua orang ngomong aja boleh-boleh baik. Ya. Bahkan kita nongkrong-nongkrong di mana? Ya biasa aja. Sekarang sudah paham, ya wajar lah Bu seperti itu. Alhamdulillah ya. Ibu jangan sewot. Ya. Yang dibolehkan saja insya Allah itu dibolehkan. Yang nggak dibolehkan sama suami jangan dikerjakan. Jangan maksa. Jangan tanya, Ustadz kurang saya ininya nafkahnya. Ya dengan cara yang lain insya Allah berdoa sama Allah. Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah, bukan makhluk. Yang menggenggam rezeki itu Allah. Kita itu semakin kita menjaga syariat, semakin berkah hidup kita. Ya, semakin menjaga syariat, semakin berkah. Semakin kita ya memudahkan orang lain, semakin berkah hidup kita juga. Makanya mudahkan hidup orang lain, Allah akan memudahkan hidup kita. Sampai sini paham? Ada lagi pertanyaan? Kenapa saya ada pertanyaan lagi? Karena saya nggak Jumatan misalnya. Saya di kantor sekarang Jumatan. Di kantornya lagi libur kan? Libur juga Jumatnya. Kacau. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Barakallahu fikum. Ya, tadi Ibu bertanya kan? Saya kasih hadiah buat Ibu pertanyaan. Ini hadiah sudah 3, silakan diambil, mubazir. Biasanya enggak, jarang saya ngasih. Kita tutup dengan majelis subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.